kekuatan. Sekarang kalian ingkari wajah karena khawatir menyerupai makhluk, lalu dipalingkan makna kepada kekuatan atau kepada makna lain pun kan makhluk punya juga. Berarti konsekuensinya sama saja kalian itu tidak selamat juga gitu. Ya. Tangan Allah enggak, bukan tangan, kekuatan. Taib. Kenapa kalau kalian tetapkan tangan? Takut menyerupakan dengan makhluk. Taib. Makhluk punya kekuatan juga kan? Makhluk punya juga nikmat. Kalau sama juga punya, kenapa kalian harus bersikap memalingkan makna, mentahrif? Sudah mengotak-atik ayat lagi. Dan metode kalian ini muharrifah ini telah mengikuti metodenya Mu'tazilah. Kan muharrifah itu cuma ya diantaranya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu kan menetapkan sebagian sifat ya dan mengingkari sebagian yang dia ingkari, diselewengkan maknanya kepada makna lain. Ini sebenarnya dalam cara beragamanya itu sama dengan Mu'tazilah, ini mendahulukan akal. Bagaimana cara mereka menetapkan sifat Allah jemaah? Dengan akal, bukan dengan wahyu, dengan akal. Sehingga mereka pilih 7 sifat itu. Sifat apa? Yang mereka pilih, mereka tetapkan. Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Sifat al-haya, sifat al-qudrah, iradah, sama', basar, ilmu, satu lagi al-kalam. Nah, penetapan 7 ini ikhwan dengan akal. Bagaimana dengan akal? Jadi kata mereka, ketika ada makhluk ya, ada makhluk, ini menunjukkan sifat kudrah bagi Allah. Nah, jadi adanya makhluk secara akal menunjukkan sifat kudrah. Ketika makhluk ini at-takhsis, beraneka ragam ya, ada laut, ada gunung, ada bumi, ada manusia, hewan, aneka ragam. Ini menunjukkan Allah ini bersifat iradah. Nah, lalu kalau Allah iradah berarti nanti terus jadi semacam cok gali cok gitu, dipas-paskan. Kalau kita kan ahli sunnah, ketika Allah berfirman punya sifat ya sudah kita tetapkan tanpa melihat akal sama sekali, menetapkannya sudah. Ya. Nah jadi penetapan mereka dengan cara seperti itu penetapan secara akal. Makanya kenapa yang 7 disifati? Karena kata mereka masuk akal. Secara akal bagaimana? Seperti itu runutannya. Nah, kita bisa bantah lagi. Kalau kalian katakan yang 7 sifat ini ya secara akal, itu masuk akal. Seperti adanya makhluk menunjukkan. Kenapa sifat yang sangat gampang, orang bodoh pun kalau ditanya mampu dia untuk menetapkan dengan akal juga, tapi justru kalian ingkari? Sifat apa contohnya? Sifat rahmat. Sifat rahmat mereka ingkari, ikhwan. Asy'ariyah mengingkari sifat rahmat bagi Allah. Mereka katakan Allah tidak punya rahmat, tidak punya namanya kasih sayang. Karena kalau kasih sayang itu menunjukkan kelemahan dan itu hanya makhluk katanya. Artinya antum cinta, ya cinta istri antum. Berarti antum lemah, butuh kepada istri. Allah tidak mungkin begitu. Sehingga mereka ingkari. Baik, kita katakan, kenapa tidak kalian tetapkan sifat rahmat secara akal? Justru lebih gampang penetapan dengan akal daripada kalian tetapkan sifat iradah, qudrah dengan macam-macam jelimet begitu. Justru dengan akal bisa dengan gampang ditetapkan sifat rahmat. Karena orang bodoh pun, orang Arab gunung Badu sehari pun kalau ditanya apa yang membuktikan adanya rahmat Allah, mereka mengatakan adanya rizki, orang sakit Allah sembuhkan, ya Allah kasih makan, makhluk dikasih. Itu kan menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk. Orang sakit Allah sembuhkan, sifat rahmat. Jadi orang bodoh pun gampang menetapkan sifat rahmat, tapi justru mereka ingkari. Tapi sifat Allah yang sifatnya menjelimet justru mereka tetapkan, dipaksa-paksakan dengan akal. Seperti tadi, takhsis adanya aneka ragam makhluk, menetapkan sifat iradah. Kok si rodok mikir orang awam? Keberagaman makhluk menunjukkan sifat iradah. Piye ini? Si rodok mikir, tapi nek Allah menyembuhkan orang sakit menunjukkan sifat rahmat Allah. Ini orang awam langsung apa ya, kawan?
langsung nyambung. Tapi ketika beraneka ragamnya makhluk itu menunjukkan sifat iradah, harus mikir dulu, nggak langsung. Nah, disitulah ya mereka terlalu memaksakan dengan apa dalam penerapan sifat. Baik. Kemudian mana lagi? Wa tariqus tsaniyah, dan metode yang kedua, jadi yang sesat, wahia tariqatu ahli tafwid, yaitu metodenya ahli tafwid. Kalau yang tadi tahrif ya. Nah, jadi artinya ahli tafwid ini seolah-olah mau ingin sok bijak dari ahli tahrif, ikhwan. Kalian katakan Allah katanya punya tangan, tapi tangannya kekuatan. Kalau gue enggak. Kalau gue nih, Allah memang punya tangan, tapi arti tangan apa? Wallahu alam. Kita serahkan aja sama Allah apa arti tangan. Nah, ingin sok bijak dia. Paham ya? Kalau ahlu tahrif mengatakan tangan itu kekuatan. Ahlu tafwid mengatakan apa tangan? Wallahu a'lam lah. Ini lebih selamat katanya gitu. Lebih selamat, tapi enggak, lebih sesat. Jadi lebih buruk ini, ikhwan. Kalau kita kata para ulama, ahlu tahrif kan menyelewengkan makna ya. Jelas ya, Mas? Tangan artinya kekuatan ya, menyelewengkan makna. Ahlu tafwid mengatakan wallahu alam ya, tentang makna sifat. Mana yang lebih buruk? Sebenarnya yang lebih buruk dan lebih merusak kepada Islam ini ahlu tafwid sebenarnya. Nanti dijelaskan oleh Syekhul Islam. Berkonsekuensi mendustakan, menganggap Rasul bodoh, itu konsekuensinya, ikhwan. Karena berarti hampir seluruh Quran yang isinya sifat Allah, hampir seluruh isi Al-Quran kan sifat Allah, nama Allah, semuanya wallahu a'lam, berarti Al-Quran bukan lagi penjelasan. Betul tidak? Jadi ahlu tafwid orang yang dikit-dikit wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Loh, berarti ini Quran menjelaskan apa kalau semuanya nggak tahu? Berarti Rasul menyampaikan hal yang tidak dipahami, berarti konsekuensinya Rasul ini bodoh. Dan yang kerusakan lain lagi dari perbuatan kaum ahlu tafwid ini, mufawwidah ini, orang yang ingin merusak Islam dengan mengotak-atik syariat masuk di situ. Jadi setelah gini nanti, kalian ahlu tafwid berarti wallahu alam ya, ya. Nah kalau kita ndak, akhirnya dia otak-atik ini maksudnya sesat, apa namanya, dia tafsirkan agama dengan berbagai macam penafsiran sesuai seenak perutnya. Karena salah sendiri ahlu tafwid mengatakan Allahu a'lam terus. Jelas ya? Jadi membuka pintu lebar-lebar kepada ahlu zindik untuk mengotak-atik syariat dengan sebab perbuatan ahlu tafwid. Maka kalau kita katakan yang orang yang parah itu apakah ahlu tahrif atau ahlu tafwid? Al-jawab ahlu tafwid yang parah. Artinya lebih berat, artinya lebih merusak kepada Islam. Jelas di sini ya, fahum. Fahum, siapa fahum di sini? Maka mereka kan kita katakan di awal, ahli sunnah itu berlepas diri dari dua kelompok, ahlu tahrif dan ahlu tafwid. Fahum, maka mereka, siapa mereka? Ahlu sunnah la yufawwiduna al-ma'na kama yaquluhul mufawwidah. Maka mereka ahli sunnah tidak mentafwid makna. Apa mentafwid tadi? Bahasanya menyerahkan makna kepada Allah, yakni makna sifat kepada Allah. Kama yaquluhul mufawwidhatu, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlu tafwid. Ya. Ada di situ ini? Baik. Bal yaqulun, akan tetapi ahli sunnah mengatakan, nahnu naqul, kami katakan tentang firman Allah, bal yadahu ay yadahu al-haqiqatan, bahkan kedua tangan Allah ya, firman Allah itu yakni mananya apa? Yadahu al-haqiqatan, kedua tangan Allah secara hakiki. Taib ya ikhwan, ucapan hakiki sebenarnya kalau di zaman Rasul nggak perlu diucapkan. Jadi nggak ada istilah di zaman Rasul apa ini tangan Allah maksudnya hakiki, nggak ada.
Tapi diungkapkan ini oleh ahli sunnah ketika muncul kaum yang mengatakan tangan Allah bukan hakiki, sehingga istilah hakiki bagi sifat Allah ini dalam rangka untuk membantah ahli bid'ah. Maka kalau di zaman Rasul nggak ada istilah hakiki ini. Ya cukup mereka mengatakan tangan Allah, kedua tangan Allah sudah. Tapi disebut di sini kita katakan tangan hakiki. Wajah Allah wajah hakiki. Naik Allah atas aras naik hakiki. Ya. Turunnya Allah turun hakiki. Semua sifat Allah hakiki. Nah, kita ini ketika mengatakan demikian oleh ahli bidah dikatakan katanya kaum yang hanya berpegang dengan teks nas katanya sehingga sesat. Mujassimah kaum yang berpegang dengan teks nas saja gitu. Padahal ini sesuai dengan kaidah kita katakan hakiki ya, dan tidak boleh merubah nas sesuai pada dohirnya, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Nah, mereka mengatakan Ahlus Sunnah, ini maksudnya Wahabi Salafi, maksudnya terserah mereka ngomong apa, Wahabi kayak Musalafi, yang jelas ini maksud adalah antum semua itu. Itu kaum yang hanya berpegang dengan teks katanya. Jadi harus ditakwil syariat ini. Kita tidak menafikan takwil, bisa terjadi takwil asal benar, itu namanya tafsir. Ya, dan tafsir kita tafsir para as-salaf. Taib. Jelas di sini terus mabsusatani terbentang wahuma, dan kedua tangan yang terbentang ini ghairul quwwah wan ni'mah. Ya, bukan kedua tangan Allah maknanya kekuatan atau bukan pula nikmat. Yang mengatakan nikmat atau kekuatan siapa? Kaum secara umum al-muharrifah, namun secara nama kelompoknya Asy'ariyah, kemudian senior Asy'ariyah Kulabiyah, lalu ada lagi yang nunut kepada atau pengikut Asy'ariyah yaitu Maturidiyah. Jadi Abu Mansur al-Maturidi itu mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam masalah penetapan sifat. Adapun Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri terpengaruhnya setelah taubat dari pemahaman Mu'tazilahnya, terpengaruh ya. Ini bagus taubat dari Mu'tazilah ya. Mengikuti Kulabiyah dalam penetapan sifat, yakni menetapkan hanya yang masuk akal. Ini juga lumayan cuma ya. Karena daripada Mu'tazilah dengan Asy'ariyah mending mana? Ya jelas ya ma'ah. Mu'tazilah itu sesatnya lebih sesat berat karena banyak sekali penyimpangan akidahnya. Makanya kata para ulama aqrab ila ahli sunnah Asy'ariyah. Yang lebih dekat kepada ahli sunnah Asy'ariyah. Tapi kalau mereka ngomong, loh kami justru ahli sunnah, kok ngomong lebih dekat? Tersinggung. Ya maksudnya kalau masalah ngaku siapapun boleh sama ya. Cuman para ulama ahli sunnah mengatakan Asy'ariyah itu lebih dekat daripada yang lain-lain gitu, apalagi daripada Jahmiyah. Nah, jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari asalnya Mu'tazilah yang menolak seluruh sifat, lalu dia merenung akhirnya, makanya tobatnya hasil perenungan ya, cuman lumayan merenung dia, nggak mungkin harus Allah disifati, dan ternyata yang masuk akal disifatkan Allah. Nah, ini terpengaruh dengan Kulabiyah. Berarti tiga kelompok ini terkenal ya, Kulabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini itu ada saling kaitan. Kalau Kulabiyah seniornya Asy'ariyah dan Asy'ariyah ini seniornya Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi. Taib. Dan mereka itu al-muharrifah tadi disebut atau masuk kelompok istilahnya Mu'attilah. Karena setiap yang mentahrif sifat Allah, padahal kan menafikan sifat hakiki kan? Betul tidak? Dia nafikan nggak sifat Allah hakiki? Iya, walaupun dia tetapkan sifat yang dia rubah makna kepada makna lain. Berarti secara hakikatnya dia juga mu'attilah. Maka setiap muharrifah adalah mu'attilah, tapi tidak setiap mu'attilah harus, karena tidak setiap yang mengingkari sifat harus mentakwil pada sifat lain, tidak, kepada makna lain kan tidak. Tapi setiap yang mentahrif sifat-sifat Allah, menyelewengkan makna yang hak
kepada makna lain dengan cara batil, itu pasti mengingkari sifat hakiki Allah, maka dia disebut juga al-mu'attilah. Maka kaidahnya kemarin kullul muharrif mu'attil wa laysa kullu al-mu'attil muharrifa. Ada gambaran ikhwan masalah ini atau masih ada kurang tentang tahrif, muharrifa, mu'attil? Ada apa sambil jalan, ikhwan? Sambil jalan. Tanpa harus menunggu antum yang belum paham gitu, enggak apa-apa, jalan dulu. Karena kalau nunggu antum, kapan mau jalan kita? Ya, kita lanjut. Fa aqidatu ahli sunnati wal jamaah bari'atun minat tahrifi wa minat ta'tili. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari tahrif dan berlepas diri dari ta'til, ya. Wa bihadha na'rifu dhalala aw kadhiba man qalu. Atas dasar ini atau dengan dasar ini kita tahu na'rifu dhalala, sesatnya, aw kadhiba atau dustanya, man qalu, orang yang mengatakan inna tariqatas salaf hiya tafwidhu. Ada yang ngomong gitu, bahwa katanya metode para salaf dalam penetapan sifat katanya tafwid. Namun kalau secara mutlak ungkapan ini benar enggak, ikhwan? Nah, karena tafwid ada dua, berarti tidak boleh antum mengatakan menolak secara mutlak atau mengiyakan juga secara ya kan gitu. Kalau ada perkataan yang bisa dipahami benar, bisa dipahami salah, kita ya tidak boleh memutlakan, ikhwan. Sekarang antum apakah mentafwid sifat Allah? Antum tanya dulu tafwidnya gimana dulu. Kalau tafwid kaifiyat makna benar, kita tafwid. Kita tafwid serahkan. Artinya berarti tafwid secara bahasa, ya. Gitu. Tapi kalau diistilahkan mufawwidah, yakni orang yang sesat yang menyerahkan makna sifat kepada Allah, ya jelas ahli sunnah tidak demikian. Kan gitu. Baik. Cuman yang maksud tafwid di sini apa? Maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu mentafwid makna gitu maksudnya. Kita katakan tidak. Kata Syekh, haula dhallu in qalu dzalika an jahlin bi tariqatis salaf. Mereka dhallu, sesat, apabila mereka apabila mereka mengatakan hal tersebut, ya. Nah, jadi mereka dianggap sesat, ya, jika mengatakan hal tersebut anjahlin, karena ketidaktahuan bitariqatis salaf, terhadap metodenya para salaf dalam penetapan sifat. Dianggap begitu tuh sesat. Tapi wakadzabu, tapi mereka dianggap pendusta, ya. Karena ada orang yang menuduh sesat kita ini, ikhwan, misalnya Wahabi sesatnya, itu dua kemungkinan. Kalau karena ketidaktahuan, ya berarti sesat yang menuduh itu. Tapi kalau dia mengatakan sesat terhadap Wahabi begini, teroris, atau apa artinya pintu teroris dan semisalnya, kalau dasarnya dia tahu sebenarnya, ya, tahu. Seperti lulusan Saudi Arabia, ya, sampai jadi doktor di sana, lalu pulang-pulang mengatakan Wahabi sesat dan semisal. Ini bisa dua kemungkinan, bisa memang bodoh selama itu kuliah di situ, atau yang kedua memang pura-pura bodoh, tahu sebenarnya tapi dusta. Kan itu saja. Kuliah di situ dibiayai oleh pemerintah Saudi, ya. Lalu kemudian pulang-pulang mengatakan demikian misalnya. Ini kalaupun ada, insya Allah tidak ada. Itu ada. Wallahu a'lam. Nah, kalau dia mengatakannya bukan karena kejahilan, wa kadzabu in qalu dzalika an amdin,
Dan mereka nggak dikatakan sesat, tapi justru lebih parah lagi, pendusta, dusta jika mengatakan hal tersebut karena kesengajaan. Artinya tahu metode salah, namun dia sebut juga sesat seperti itu, dia berarti dusta. Au naqul, atau kita katakan kadzabu ala wajhaini ala lughatal Hijaz. Atau kita katakan ya dua-duanya juga dusta lah. Mau sengaja kek, mau karena kejahilan kek, tetap dusta. Tapi menurut bahasanya penduduk Hijaz. Karena apa? Karena dalam bahasa penduduk Hijaz, li'anna al-kadhib inda Hijaziyin bimana al-khata'. Karena al-kadhib bahasa Arab, tapi menurut penduduk ya Hijaz, kadhib itu maknanya khata', salah atau keliru. Tapi tidak semuanya. Hanya menurut penduduk Hijaz, kadhib itu juga bisa bermakna khata', keliru, bukan sengaja gitu maksudnya, kawan. Paham ya maksudnya? Jadi al-kadhib itu dalam bahasa Arab, kalau menurut penduduk Hijaziyin, ya, Hijaz itu Mekah Madinah ya kawan, Hijaz. Ya. Itu artinya khata' bisa. Misalnya ada orang yang keliru tidak sengaja, anta kadhib, kamu dusta. Nah, misalnya. Padahal maksudnya apa? Tidak sengaja gitu. Jadi menurut penduduk Hijaz, orang Arab Hijaz, dusta itu bisa makna gak sengaja. Nah, wa ala kulli hal, yang jelas kata Syekh, la syakka, tidak ragu lagi, annal ladina yaqulun, bahasanya orang yang mengatakan inna madhab ahli sunnah huwa tafwid, bahasanya madhab ahli sunnah itu adalah tafwid, annahum akhta'u, maka mereka telah keliru. Kenapa? Nah, ini antum garis bawah. Garis bawah ini. Setelah akhta'u ini. Antum garis bawah pada lafaz li'anna madhhab ahli sunnati huwa isbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah. Karena yang namanya madhab ahli sunnah, yakni metode ahli sunnah di dalam menetapkan sifat itu apa? Isbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah. Itu garis bawah. Apa artinya kawan? Isbatul ma'na wa tafwidul kaifiyah. Menetapkan makna Allah punya wajah, wajah yang maknanya begitu kita paham, namun yang kita serahkan kepada Allah ilmunya apa? Kaifiyatnya. Ini streamingnya lancar ya? Sudah? Lancar ya? Nah. Taib. Berarti ikhwan, at-tafwid yanqasimu ila qismain. Tafwid itu terbagi dua. Yang pertama, tafwidul ma'na. Ini sudah belum? Belum. Antum catat. Kalau yang mau catat silahkan. At-tafwid yanqasimu ila qismain. Tafwid itu ada dua macam. Al-qismul awwal tafwidul ma'na. Yang pertama, tafwidul ma'na. Wa qaul Allahu a'lam bima'na al-wajh. Ini contohnya, Allahu a'lam makna wajah. Contoh lain, Allahu a'lam makna tangan Allah. Contoh lain, Allahu a'lam apa itu turun Allah. Jadi maknanya ikhwan, hati-hati, ini tipis ini. Yang Allah alam itu apanya? Makna turun itu loh ikhwan, bukan cara turunnya. Kalau cara turunnya benar, wallahu alam. Cara turunnya Allah ke langit dunia, wallahu alam. Bentuk wajahnya Allah, betul, wallahu alam. Tapi makna wajah loh ikhwan. Anak antum yang TK itu ditanya, nak wajahmu ndi nak? Gak mungkin dia nunjuk kepada tangan. Kalau sudah tamyiz, pasti oh ini pak wajah ya, ini ayah wajah. Tanganmu mana nak? Ini, itu loh maksudnya makna. Tahu anak kecil pun makna. Ya, jadi makna sifat. Ya, maksudnya yang mereka tafwid. Jadi mengatakan wajah Allah apa? Maknanya wallahu a'lam. Nah,
Wa hadza huwa tafwidul mubtadi'ah. Inilah yang dimaksud tafwidnya ahli bid'ah. Ya. Al-qismus tsani, pembagian yang kedua dari tafwid, tafwid kaifiyatis sifat. Tafwid apa, ikhwan? Kaifiyatis sifat, bentuk sifat. Ya. Yaitu apa? Menetapkan makna hakiki terhadap sifat sesuai dengan arti bahasa. Wajah ya wajah, tangan ya tangan. Namun mereka yufawwidu kaifiyatas sifat, menyerahkan bentuknya dari sifat. Wa hadza manhajus salaf, dan ini adalah metodenya siapa? As-salaf. Berarti kalau ditanya apakah as-salaf mentafwid, apa jawaban antum? Hah? Loh, kok langsung na'am? Lah. Lah ya ikhwan. Setiap yang bisa memiliki makna benar makna salah, maka harus diperinci. Contoh ikhwan, sifat Allah pun ada yang demikian. Ada yang bisa bermaknanya makna jelek, ada yang bisa bermakna baik. Maka diperinci. Contoh, sifat makar bagi Allah. Apakah Allah disifati makar? Apakah Allah disifati tipu daya? Apakah Allah disifati tipu daya, makar, ya kan? Maka makar itu bisa bermakna baik, bisa bermakna jelek. Bagaimana makar bermakna baik? Makar bermakna baik jika dalam rangka membalas. Idza kana fi babil muqabalah. Makar baik, maka sifati Allah dengan sifat yang ini. Yani Allah berbuat makar namun kepada orang yang berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Yukhadi'un Allah. Orang munafik menipu daya Allah dan Allah membalas tipu dayanya. Nah, sifat makar dan tipu daya ini yang kita sifatkan bagi Allah. Tapi kalau dikatakan Allah berbuat tipu daya tok sampai di situ nggak boleh. Jelas di sini. Jadi kalau ditanya apakah Allah berbuat tipu daya, jawabannya apa? Ya, jika. Jika dalam rangka apa? Membalas. Tapi kalau mutlak, tidak. Allah nggak disifat dengan sifat tipu daya mutlak. Tapi harus ada qayyid dalam rangka muqabalah. Muqabalah itu artinya membalas. Ini Allah makir bil makirin, gitu loh. Allah makir, Allah memiliki sifat pembuat makar lil makirin, namun kepada orang yang berbuat makar, Allah balas tipu daya mereka. Karena menunjukkan apa? Kalau Allah mampu membalas dengan berbuat makar dan Allah balas makar mereka, berarti menunjukkan kekuatan Allah. Ya, Allah tidak lemah, Allah kuat, mampu membalas. Jelas ya, Ma? Jadi kalau ada suatu lafaz yang bisa bermakna baik atau buruk, atau bisa bermakna salah atau benar, kita harus minta perincian. Termasuk dalam menghadapi atau mensikapi sifat-sifat Allah yang penamaannya itu Allah tidak tetapkan, tidak pula Allah ingkari. Seperti arah, seperti tempat, seperti jisim. Apakah Allah bertempat? Maka tempat bisa bermakna salah, bisa bermakna benar. Kalau tempat dipahami benar maknanya bahwa Allah di atas arasy, maka tidak masalah kita katakan Allah bertempat dengan makna Allah tidak diliputi oleh tempat. Ya. Tapi kalau tempat dengan makna Allah diliputi oleh tempat, maka ini makna yang salah. Demikian pula arah. Ya. Sekarang digembur-gemburkan akidah Allah mawjud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Ini seolah-olah enggan mengatakan Allah bertempat. Kita katakan tidak usah merasa tidak enak. Apa dulu yang dimaksud tempat? Karena tempat itu Allah tidak tetapkan, tidak pula Allah ingkari di Quran. Namun jelas, jemaah, perkataan seperti Allah berjasa, ini perkataan, yakni istilah yang bid'ah.
Tapi istilah itu kalau mau dikatakan atau diarahkan kepada mana benar tidak masalah. Namun para salaf tidak bahas masalah istilah Allah berarah, Allah bertempat dan semisal. Pokoknya kawan, semua istilah-istilah ini muncul ketika sudah munculnya kebid'ahan dalam masalah sifat Allah. Ya, karena dalam rangka bantahan Ahlussunnah sendiri kan mengikuti akhirnya. Kita katakan tangan Allah hakiki, turun Allah hakiki. Ya, dalam rangka membantah hal ini yang mengatakan Allah turun, bukan Allah yang turun, bukan hakiki Allah yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Atau malaikatnya yang turun katanya. Atau perintahnya Allah yang turun. Nah, ini tidak benar. Maka harus dibantah bahwa ini adalah Allah turun, hakiki Allah yang turun. Cuman cara bagaimana turun kita katakan, kita tafwidkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dikit lagi, masih ada waktu, kita lanjut mana tadi? Waliya'lam anna al-qawla bit-tafwid, perhatikan ya kawan, dan adalah diketahui, waliya'lam, adalah diketahui, anna al-qawla, bahwasanya perkataan bit-tafwid dengan tafwid, artinya pemahaman tafwid, ya, al-qaul. Jadi qaul itu bisa diartikan perkataan, maksudnya pemahaman, ya. Bisa juga al-qaul ini keyakinan, ya kawan. Kalau dalam buku-buku akidah ketika dikatakan naqulu, yakni na'taqidu, kita katakan yakni kita meyakini maksudnya. Karena ini bahasanya akidah. Maka seperti ini boleh kita terjemahkan waliyu'lam annal qawla bit-tafwid, bahwasanya keyakinan tafwid boleh. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah min syarri aqwali ahlil bid'i wal ilhadi. Nah, ini dia. Antum garis bawah dari mulai min syarri aqwali ahlil bid'i wal ilhad. Apa? Jadi keyakinan tafwid itu kata Syekhul Islam min syarri, dari seburuk-buruk aqwali, perkataan atau keyakinan, ya, ahli bid'ah wal ilhadi, dan orang mulhid, orang ateis. Allah. Para ulama begini itu bukan kasar jemaah, tapi ingin menegaskan kepada umat, dan demikian. Nabi saja kadang menyebut, ya, bahasa Nabi itu kepada orang Khawarij, kata Nabi, Khawarij kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Itu Nabi loh ngomong anjing. Maka ada yang protes, Ustaz jangan gitulah, jangan anjing. Terus apa bahasa lemesnya anjing? Apa guk-guk? Apa ya jemaah? Khawarij adalah guk-guknya ahli nar. Lah ya ikhwan, anjing ya anjing, babi ya babi, khinzir. Ya, kirodata wal khanazir, dikutuk oleh Allah orang-orang Yahudi menjadi kera dan babi. Nah, sekarang apa lemesnya babi? Enggak ada. Celeng sama saja, celengnya babi. Ya. Baik. Jadi para ulama begini bukan kasar, tapi ingin menegaskan kepada umat agar umat menjauh, gitu loh. Baik. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد. Lihat ikhwan ya, orang ketika mendengar tafwid ini, yani kita serahkan maknanya kepada Allah. Orang awam sepintas mengatakan, oh mantap ini, berarti orang ini hati-hati, ya kan? Kan begitu kalau orang awam baperan, mantap ini, hati-hati ini, sehingga mereka ikuti pendapat ini. Apa wajah Allah? Artinya kalian kata Salafi wajah hakiki, kalian kata Asy'ari apa pahala atau yang lain. Yang mantep tafwid. Wes pokoknya enggak melok ngene, enggak melok. Jadi gitu, tafwid ini ingin sok bijak. Dia tidak mau seperti salaf, tidak mau juga seperti Asy'ari. Tengah-tengah apa nih? Wes pokoknya wallahu alam lah. Tapi kata orang awam, hada jayyid. Ini mantep ini. Hati-hati ini katanya kan gitu. Justru kata Syekhul Islam ini seburuk-buruk perkataan dan keyakinan tentang tafwid ini. Itu tadi kan konsekuensi. Disebutkan di sini, kawan, 3 konsekuensi di sini. Buruknya itu loh, lebih buruknya dari segi mana? 3 konsekuensi. Salah satunya tadi disebutkan. Tajhil bir Rasul, menganggap bodoh Rasul.
Berarti Rasul menyampaikan wahyu ini nggak banyak dipahami gitu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa tangan Allah? Rasul mengatakan, wallahu alam. Berarti bodoh Rasul. Terus semua wallahu alam. Kan konsepnya gitu. Kalau wahyu ini semuanya wallahu alam. Ya, padahal Al-Quran tibyana likulli syai, penjelasan terhadap segala sesuatu. Baik, jadi indama yasmul insanu at-tafwidha yaqulu hadza jayyid. Ya, ketika orang mendengar tafwid ini, keyakinan tafwid ini, jadi menyerahkan makna sifat kepada Allah, ini jayyid, bagus katanya. Apa? Aslam min haula wa haula. Jadi golongan tafwid ini lebih selamat daripada salafi atau lebih selamat daripada asy'ari. La aqul bimadhabi salaf, aku tidak mengatakan dengan metodenya para salaf, salafi. Wal aqul bimadhabi ahli ta'wil, tidak pula aku mengikuti metodenya ahli ta'wil, asy'ari dan yang semisalnya, tidak. Asluku sabilan wasata, katanya. Namun aku, kata mereka nih ahli ta'wil, mengatakan aku menempuh sabilan, apa sabilan? Jalan yang apa? Wasata, pertengahan. Iya, tapi pertengahan yang kacau gitu. Memang jalan pertengahan ada. Ini pertengahan yang kacau ini. Ya, wa aslam min hada kullih, dan lebih selamat dari semua itu. Ini tidak seperti salafi yang menetapkan hakiki wajah Allah, ya, atau sifat Allah, tidak pula seperti yang mengatakan wajah atau sifat Allah tidak hakiki tapi ada makna lain. Nah, wa aqulu, dan aku katakan, kata orang siapa? Tafwid, Allahu a'lam. Nah, jadi ini lebih mantap. Wala nadri ma ma'na, dan kita tidak tahu apa maknanya. Nah, lakin yaqulu Syekhul Islam, namun apa kata Syekhul Islam? Hada, garis bawah lagi tuh, garis bawah lagi. Hada min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Dapat baik, antum yang punya kitab harus dicoreti kitab apa? Antum jangan eman-eman kitab, coreti saja habis. Bukti loh, antum sudah tua, lihat anak cucu antum nih, nak bapakmu biar ngaji tafwid gitu, tafwid gitu. Terus piye Pak, apa itu tafwid? Embu yo ngono iki. Pokoknya ono catatan ini kan bisa, ya kan? Catatan. Dan subhanallah ya, kalau kita nyatat di kitab, ya kan, itu ndak hilang. Jadi artinya kita baca kitab ada di situ. Ini anak dari mulai anak belajar untuk ngajar, ya masih, makanya kitab ya masih ini aja. Anak belajar kitab ini, ada catatan saat belajar. Lalu diajarkan, ya ada itu. Jadi enak catatan sampai sekarang. Jadi kalau bisa di kitabnya saja, maka pandai-pandailah nulis di kitab. Tapi kalau mau ya di catatan lain, kertas, sebenarnya konsekuensinya hilang kadang. Atau kalau enggak, supaya rapi ya, karena kadang-kadang antum mungkin tidak bisa ngikutin ya apa penjelasan langsung antum tulis di kitab, boleh catat, namun di rumah disalin di kitab antum itu. Jadi jangan dipisah catatan ya. Atau terkadang seperti ini, anak suka naruh, nah seperti ini, taruh di sini. Ini udah lecek, nggak hilang-hilang ini, karena ini ininya cuman mau dicatatkan kepanjangan, taruh aja di sini. Jadi ini antum jangan main buang saja nih, ada buku Ustadz ini buang saja, jangan, ini loh, jadi bahaya ini dapat nyatat, dapat faedah gitu. Atau yang ditempel, dicatat langsung di kitabnya. Taib. Gimana, lanjut sedikit? Taib. Wa sadaqa rahimahullah, dan benarlah, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, semoga Allah merahmati beliau, idza ta'ammaltahu, apabila kalian atau engkau memperhatikannya, ya, wajadtahu takdziban lil Quran wa tajhilan lir Rasul wa istitalatan lil falasifah. Tiga konsekuensi, kawan. Ya, engkau akan dapati konsekuensi ahlu tafsir ini. Satu, antum kasih nomor nggak apa-apa, atau nanti juga dibahas ya. Satu, takdziban lil Quran. Berarti konsekuensinya mereka itu adalah mendustakan Al-Quran. Bahwa Quran kan penjelasan atas segala sesuatu, ya kan? Tibyanan likulli syai. Tapi ketika dikit-dikit wallahu alam, berarti nggak paham, nggak jelas apa isi kandungan Al-Quran, ya kan?
Allah mengatakan di surah An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Konsekuensi pertama itu. Konsekuensi kedua, kawan, wa tajhilan lirrasul. Menganggap bodoh kepada Rasul. Yani ketika Rasul ditanya, Rasul mengatakan walau alam terus, ya berarti Rasulnya nggak tahu-tahu tentang syariat. Menganggap bodoh Rasul. Dan yang ketiga nih, kata anak tadi di awal, istitolatan lil falasifah. Istitolatan itu artinya akan membuat kaum falasifah itu berani gitu ya kawan, untuk mengotak-atik syariat. Dari sisi mana beraninya mereka merubah-rubah syariat sehingga sesat? Karena kan ahlu tauhid mengatakan selalu wallahu alam. Kata falasifah, wis tak terjemahkanlah, masa kalian nggak tahu, wis tak terjemahkan. Ya ngawur akhirnya. Nah, ini yang dimaksud dengan istitolatan, yakni membuka peluang ya bagi kaum filsafat untuk dia yang masuk mengotak-atik syariat akhirnya. Karena ahlu tauhidnya mengatakan wallahu alam terus. Nah sekarang dirinci oleh Syekh di sini. Awalan, antum kasih nomor, ada nomornya nggak? Nggak ada. Antum kasih nomor. 1, takdzibun lil Quran. 1. Li'anna Allah yaqul, bagaimana bentuk mendustakan Quran konsekuensi ahlu tauhid? Li'anna Allah yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa ayu bayanin, maka kalau seperti itu ahlu tauhid, wa ayu bayanin, maka mana penjelasan fi kalimatin, pada kalimat la yudra ma ma'naha, yang tidak paham apa maknanya. Kan mereka mengatakan Allahu alam terus. Berarti Al-Quran enggak penjelasan kalau gitu. Wa hiya min aktsar ma yaridu fil Quran. Padahal sifat Allah itu justru yang paling banyak datang di dalam Quran. Nah kalau semua sifat Allah diartikan wallahu alam, makna sifat Allah wallahu alam, berarti seluruh Quran nggak paham, nggak jelas apa yang dimaksud. Kandungan Quran berarti hal yang tidak jelas, ini mustahil. Nah, wa aktsar ma warada fil Quran asmaullah wa sifatuhu, dan banyak yang datang dalam Quran tentang nama dan sifat Allah. Idza kunna la nadri ma ma'naha, apabila kita tidak tahu apa makna semua itu, hal yakunul Qur'anu tibyanan likulli syai', apakah berarti mana ini Quran penjelasan segala sesuatu? Ainal bayanu, maka mana al bayan? Nah, ikhwan, kalau kita membaca kitab bahasa Arabnya langsung, bukan terjemahannya, nah disinilah kita bisa ikut merasakan emosinya para ulama. Ketika saat diterjemahkan itu tidak bisa, gitu loh. Karena memang ada hal-hal yang sulit diterjemahkan. Makanya kalau kita bisa membaca kitab langsung bahasa Arabnya, kita bisa ikut merasakan bagaimana emosinya ulama, yakni bahasa ulama. Di sini kan Syekh sedang marah di sini nih. Ya. Lalu saya, wa aksar marad fil Quran asma Allah sifatuhu. Idza kunna la nadri ma ma'naha, hal yakunu al-Quran tibyanan likulli syai'? Aina al-bayan? Nah, maka bacanya harus seperti itu, jangan tibyanan likulli syai' ainal bayan. Ainal bayan. Gitu. Ya. Jadi antum di rumah tuh dibaca lagi, seperti itu bacanya. Caranya kalau istri antum tidak ngaji di rumah, dibacakan kepada istri antum, sini duduk ngaji, gitu, baca. Terus Pak, ya Pak, yang kok takut Ustaz mana, misalnya kalau yang tidak paham tidak apa-apa, nanti takut Ustaz deh, gitu. Tapi coba dikaji ulang di rumah, cukup ya, insyaallah sampai ainal bayan. Nanti yang kedua, kasih nomor 2 itu. Allah alam bisawab. Tapi untuk tugas baca
umdah itu harusnya ditugaskan saja ya, supaya persiapan di rumah antum persiapan baca ya, persiapan baca dengan terjemahannya. Tapi sekarang yang sudah siap baca, fadhol. Kalau bisa pakai mic supaya rekaman kedengaran. Ada mic enggak? Enggak. Enggak apa-apa, tanpa mic dulu. Hadis Abdullah bin Amr ya, bin Al-As. Ya. Dari Abu Bakar Siddiq ya. Taib. Yang sebelum ini kan doa di dalam salat ya, dengan membaca apa? Ketika tasyahud akhir ya. Oh, salawat. Oh, terus. Oh, berarti sekarang yang doa yang sebelumnya oh, itu sudah. Oh, ya berarti sekarang dari Abu Bakar itu. Tafadhal baca. Ya, itu doa dari Abu Bakar itu. Hah? Lah ya dari Amr bin Al-As ya, dari Abu Bakar. Tapi ikra antum. Belum. Ini siap semua. Tafadhal. Nah, yang keras sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala an Abdullah bin Amr bin As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimni du'an ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, tarjim. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, adakah kepadaku suatu doa yang aku berdoa dengannya dalam salatku. Nah, maka katakanlah, Allahumma, ya Allah ampuni aku, ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampuni aku dengan ampunan di sisimu, dari sisimu, dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, taib. Maudhu hadal hadis, tema hadis ini adalah ad-du'a fi as-salat, masih berkaitan doa di dalam salat. Dan muallif membawakan masalah doa dalam salat ini ada beberapa doa. Yang pertama, doa yang diperintah Nabi kita berlindung dari 4 hal. Ya, kata Nabi SAW, idza kana ahadukum fi tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba'. Apabila kalian ada di tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat dan wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Nah, muallif membawakan lagi hadis ini sekarang. Ya. Jadi hadis yang menjelaskan doa di antara doa-doa di dalam salat. Taib. Faedah dari hadis ini ikhwan, yang pertama, disyariatkan membaca doa ini di dalam salat antara tasyahud dan salam, atau juga boleh di dalam sujud. Karena di dalam hadis ini sifatnya umum kan? Abu Bakar ngomongnya apa kepada Nabi? Alimni du'an adhuha fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca dalam salatku. Lafaz salatku dalam kaidah bahasa Arab, ketika mufrad mudhaf ya, salat diidofahkan kepada aku, ini berfaedah ke umuman, yakni di dalam semua salat. Nah, oleh karena itu boleh ketika antara tasyahud dan salam, yakni di akhir salat sebelum salam atau fis sujud. Karena Nabi juga tidak membatasi tempatnya. Yang jelas tempat doa dalam salat ada berapa ya kawan? Tempat doa di dalam salat ada berapa? Ada 3. Pertama ketika kunut, kalau memang ada kunut. Yang kedua sujud. Yang ketiga qabla salam.
atau dubur salat istilahnya ya. Kemudian yang kedua ya ikhwan, faedah dari hadis adalah fadilatu hadad du'a. Ya. Keutamaan doa ini. Di mana doa ini mencakup singkat, padat, namun mencakup ya antara penggabungan rahmat dan maghfirah. Nah, dan yang harus kita hajatkan senantiasa kepada Allah ya ikhwan, jangan sampai lupa dalam doa kita itu, dan selalu diutamakan adalah minta ampunan. Perhatikan Nabi mengajari Abu Bakar loh, doa yang sangat-sangat urgen di dalam sholat, posisi ibadah yang sangat agung juga di dalam sholat. Tapi Nabi ajarkan bukan minta rizki, bukan minta macam-macam, tapi dengan satu ini, namun ini menyeluruh karena rahmat yang mencakup dunia akhirat ya. Minta rahmat dan maghfirah ini selalu. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq dan semangat beliau dalam ilmu ya, dalam kebaikan. Datang kepada Nabi minta diajarkan. Demikian kita senantiasa jemaah. Para salaf yang menjadi teladan kita demikian, bertanya, minta fatwa, semangat ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, dan di antara keagungan doa ini adalah mencakup ya di situ bentuk-bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-i'tiraf bidzanbil 'azim. Pengakuan dosa besar, pengakuan dosa kedzaliman yang sangat besar. Ini juga menunjukkan semakin hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah, semakin Allah muliakan. Al-i'tiraf bidzanbi. Ya. Yang kedua, ma'rifatu annahu la yaghfiru dzunub illa Allah. Mengakui, mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Kemudian di antara faedah keagungan lagi adalah yang ketiga, tawassul ilallah ya, bi asma'ihi al-husna wa bi sifatihi al-ula. Jadi dalam doa dianjurkan tawassul. Nah, jadi tawassul, apakah ahli sunnah wal jamaah tawassul? Tentu, namun tawassul yang masyru', bukan tawassul kepada orang telah mati dari kalangan wali, para nabi, orang saleh, tapi tawasul yang disyariatkan, sehingga ini yang justru bermanfaat. Kita tidak mengingkari mutlak tawasul, yang kita ingkari tawasul yang gair masyru'. Kita tidak mengingkari ziarah kubur, yang kita ingkari ziarah kubur yang gair masyru'. Kita tidak mengingkari solawat solawat tapi yang masyru'. Ya. Baik. Terus apa bedanya ikhwan? Di sini ada al-maghfirah. Nah, makna al-maghfirah ya ikhwan, satru dzanbi ma'at tazawuji anhu. Itu maghfirah artinya. Maghfirah itu artinya penutupan dosa. Dosa ditutup dengan dimaafkan. Nah, di situ ada lagi istilah al-afu. Al-afu. Kalau dalam terjemahan al-afu ampunan ya. Maghfirah pun ampunan. Tapi ada beda. Para ulama membedakan ikhwan. Al-afu ablag minal maghfirah. Al-afu ablag minal maghfirah. Al-afu itu lebih mendalam dari sekedar al-maghfirah. Karena al-afu itu penghapusan dosa. Sementara al-maghfirah apa tadi? Penutupan. Dihapus dengan ditutup. Mana yang lebih ablag? Walaupun ujung-ujungnya mana yakni Allah mengampuni, memaafkan gitu. Tapi diistilahkannya dengan istilah itu. Kalau al-afu yakni penghapusan dosa, kalau al-maghfirah penutupan dosa. Nah, makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, la yakfi satru dzanbi. Tidak cukup kita ini ditutup dosa. Kalau dosa sekadar ditutup saja tidak cukup. Tapi harus dengan at-tazawwuj. Ya. yakni pengampunan gitu. Makanya nanti ada hamba yang di akhirat ketika dihisab, hisabul arad namanya, ditampakkan dosa-dosa semuanya,
Apa kata Allah setelah itu? Kata Allah, qad satartuha 'alaik fid dunya. Dosa-dosamu ini aku sudah tutup di dunia. Fa'aghfiruha halakal yaum. Dan sekarang kata Allah, aku ampuni engkau. Nah, jadi dosa ditutup. Nah, kalau cuma ditutup bisa jadi nanti masih ada apa? Adab misalnya. Maka kita tidak mau sekedar ditutup, tapi juga at-tajawuz. Tajawuz yani dimaafkan atau diampuni gitu ya kawan. Nah, makanya al-maghfirah itu diterjemahkannya satru dzanbi ma'at tajawuz anhu. Satru dzanbi ma'at tajawuzi anhu. Naam. Taib. Ada yang menarik penjelasan dari para ulama tentang al-maghfirah, ya, penutupan dosa, dan itu tidak cukup, tapi kita juga butuh kepada at-tajawuz, ya, dari secara bahasa dan secara dalil dari wahyu gitu. Kalau secara bahasa artinya ikhwan kan al-maghfirah itu diambil dari kata al-mighfar. Mighfar itu helm yang ditaruh di atas kepala, itu mighfar. Ya. Mighfar. Jadi al-mighfar huwa ma yudha'u 'ala ra's. Jadi semacam helm yang ditaruh di atas kepala. Kalau dalam peperangan mighfar itu ya tutup kepala begitu. Nah, yang mana fungsinya apa? Fungsinya al-wiqayah wa as-satr, untuk perlindungan dan juga untuk penutupan, penjagaan. Nah, maka dari segi bahasa ini sudah cocok kalau yang namanya maghfirah tidak cukup penutupan saja, tapi juga butuh kepada pengampunan. Ya. Cuman kalau istilah al-afu lebih dalam karena bukan penutupan tapi penghapusan, itu sudah masya Allah. Yang kedua dari dalil, dari wahyu, ya, seperti kasus hamba yang dihisab di akhirat kelak, yang dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu kawan ditampakkan seluruh dosa, ditampakkan oleh Allah. Ada orang yang saat itu dia melihat banyak dosanya, lalu dikatakan ta'rifu dzanba kadza, ta'rifu dzanba kadza, kamu ngaku ini dosamu ini dosa ini. Nah, hamba ini tadi mengatakan bala ya Allah, bala ya Rabb, iya ya Allah, ngaku saya. Nah, itu tanda orang bakal selamat itu. Tapi kalau orang yang tidak akan selamat ketika ditanya begitu dia nggak ngaku. Loh, kapan ya Allah aku enggak ya? Enggak ngaku dia. Nah, itu namanya hisab munaqasyah. Man nuqishal hisab 'udziba. Siapa yang ketika dihisabnya debat, sudah itu alamat diazab oleh Allah. Ya. Dan antum jangan, Ustaz, insya Allah anda nggak akan debat Allah. Lo nggak bisa, amal yang menentukan. Walaupun antum niatnya, Ustaz, insya Allah malaikat mungkar nakir, Ustaz hafal lo saya ini. Man rabbuka, Rabbi Allah, madinuka, dinil Islam. Nggak bisa ya akhi. Yang menjawab nanti adalah amal. Kalau lulus akidahnya, tauhidnya di dunia, mampu jawab munkar nakir. Kalau suka syirik, suka bid'ah, ya tidak lulus. Ya. Bagaimana dia suka syirik? Ditanya man rabbuka Rabbi, nggak bisa dia mengatakan Allah, nggak bisa. Karena di dunia dia berbuat syirik, selain Allah disembah, diibadahi. Ya. Yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabiti fid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan, teguhkan orang yang bertauhid. Amanu itu ya bertauhid, tidak mungkin orang yang beriman tanpa tauhid. Setiap ada kata-kata orang beriman, maknanya orang bertauhid, ikhwan. Itu sudah tafsir sudah. Orang yang bertauhid akan dikokohkan di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, di akhirat maknanya di alam barzakh, ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, ketika nampak dosa-dosanya semua dan mengaku, apa kata Allah? Qad satartuha 'alaika fid dunya. Ini dosamu sudah aku tutup, bukan dihapus ya, ditutup. Namun kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni kamu sekarang. Jadi di dunia ditutup, di akhirat dimaafkan. Nah, itulah yang namanya al-maghfirah. Ya.
al-maghfirah. Dari segi bahasa, maghfirah itu bukan sekedar menutup tapi juga melindungi. Ya kan? Kepala kan? Menutup kepala, sudah itu bukan sekedar menutup. Kalau penutup kepala bentuknya hanya sekedar kain, ya tidak bisa mencegah dari sabetan pedang, jemaah, kan begitu. Tapi tertutup enggak kepalanya? Hah? Tertutup enggak? Tertutup. Ibu-ibu pakai kerudung tertutup tidak? Tapi dari sabetan pedang melindungi tidak? Tidak. Maka itu bukan mighfar. Jadi mighfar itu menutup kepala dan juga melindungi dari sabetan pedang. Persis helm. Makanya kalau helm yang tidak SNI itu bukan mighfar itu. Ya, helm plastik ya kawan. Kebentur sudah, boyok pula. Tapi helm yang Masya Allah ya kawan. Anda lihat ada orang kecelakaan ya pakai helm kelindes ban mobil ya, dan alhamdulillah bangun normal sehat. Helm, Masya Allah. Yaitu atas izin Allah ya, kemudian juga betul-betul usahanya maksimal. Makanya antum pakai helm yang benar ya, dikancingi, harus bunyi tek gitu baru itu SNI. Ini enggak pakai helm dibiarkan, pas jatuh mencolot helmnya. Ya. Baik. Dan juga ibadah. Ya, pakai helm itu ibadah, taat pemerintah, ibadah. Maka barokah orang yang pakai helm itu. Ikhwan, ketika antum pakai helm, ingat itu ibadah. Kita kadang-kadang enggak nyangka kalau itu ibadah. Ibadah, taat pemerintah itu ibadah. Ya, pakai sabuk ibadah. Tapi enggak mau orang enggak pakai sabuk, enggak mau dia. Sampai-sampai lubangan mobilnya itu dicolokin pakai ada sekarang benda supaya sabuknya enggak dipakai, dicolokin supaya enggak bunyi terus. Ada yang sampai gitu. Subhanallah. Taib. Kemudian faedah dari hadis masyru'iyatu su'alur rahmah, disyariatkan meminta rahmat, ikhwan. Dan juga penetapan dua nama Allah. Apa di sini? Dua nama apa di sini? Nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya huwa alladzi yastur dzunuba ibadihi. Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Baik. Ada doa-doa lain yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini. Ada doa-doa lain yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini. Mu'alif hanya menyebutkan berapa doa, ikhwan? Berapa doa? Dua saja kemarin, doa yang 4 itu, minta lindung dari 4 hal. Yang sekarang doa Abu Bakar ini. Nah, ada doa-doa yang lain, di antaranya satu dalam salat. Satu, doa Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Kata Nabi, Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Maka ungkapan cinta kepada saudara kita itu sebenarnya boleh kita ungkapkan. Namun kadang-kadang kita malu, ya kawan. Padahal diungkapkan, ya akhi barakallahu fik, uhibbuka fillah. Boleh. Jawabnya apa? Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Jawab. Kalau bingung juga, uhibbuka fillah, sama. Nah, itu juga boleh. Uhibbuka fillah, sama juga uhibbuka fillah. Tapi ya jawabnya harus yang tadi kalau bisa, masyru' jawabannya. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah pun mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai karena Allah. Indah ya kawan. Tapi jangan kepada akhwat. Akhwat uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Jangan. Kalau kepada akhwat datangi bapaknya baru akhwat. Baru sudah itu bisa. Dan kita kadang ya kawan, ya orang-orang khususnya ya, mudah sekali mengatakan cinta kepada orang yang tidak dia kenal, tapi ketika sudah menikah dengan istri nggak pernah dia ungkapkan rasa cinta. Padahal cinta, mengungkapkan cinta kepada istri itu bagian dari menyenangkan dan bagian dari ibadah. Gak ada permainan yang halal kecuali pada 4 hal. Di antaranya adalah
seseorang yang bermanja-manja dengan istrinya. Demikian Rasul. Siapa di antara kita yang balap lari sama istri? Dan itu dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang ngajak nonton kepada istrinya? Ya, tapi juga bukan nonton konser maksudnya, kawan. Rasul mengajak Aisyah nonton permainan orang-orang di masjid, ya, main tombak, main pedang di Masjid Nabawi. Dan Aisyah sebenarnya tidak suka tontonan itu. Cuman ketika Rasul, Aisyah dagunya, wajahnya di pundak Rasul, mesra dengan Rasul, itu perasaan itu yang ingin berlama-lama dengan Rasul. Sehingga ketika Rasul bertanya, sudah tak Aisyah? Belum sih tarik Rasul. Sudah Aisyah? Belum ya Rasul. Aisyah cerita dalam hadisnya itu. Coba untuk baca di Sahih Bukhari. Aisyah cerita, padahal aku ya ora seneng nonton itu. Aku ya ora seneng nonton. Saking aku seneng berlama-lamanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin dilihat bagaimana kedudukan Aisyah atau bersama Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh begitu ya. Ajak sekali-kali istri kita ke tempat yang menyenangkan, jangan di rumah terus. Atau diajak ngaji, terus bagus diajak ngaji terus, tapi ajak juga hiburan ke tempat lain supaya senang, yang aman dari fitnah ya. Ibu-ibu setuju enggak ibu-ibu? Setuju. Nah, juga jangan bakhil ya kawan. Kepada istri kita jangan bakhil. Gaji kita banyak, Masya Allah, tapi bakhil kepada istri. Apa? Istri itu tawarkan, kasih hadiah. Kadang-kadang kita perlu surprise. Kita dapat bonus di tempat kerja atau kita dapat rezeki. Beli, mampir ke toko emas, belikan surprise. Jangan diajak terus kita surprise beli. Ya, suruh pejam matanya. Mama pejam atau Umi pejam matanya. Nanti kasih cincin kah apa? Masya Allah. Karena orang yang baik kepada istrinya menunjukkan kemuliaan orang tersebut ya kawan. Nah, orang yang memuliakan wanita menunjukkan kemuliaan, bukan kehinaan, kemuliaan. Dan orang yang suka kasar, ya keras, hina menunjukkan kehinaan. Waliyadzubillah. Kemudian kata Nabi kepada Mu'ad, la tada'anna, jangan sekali-kali kau tinggalkan fi duburi kulli salatin maktubatin an taqul, di setiap selesai salat, dalam lafaz salatnya umum, salat apapun. Dalam riwayat salat fardu, jangan pernah sekali-kali kau tinggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu, berarti jenan yang dua dari mu'alif berapa sekarang? 3. Yang keempat sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'dhi salatihi, Nabi membaca di sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Pendek ikhwan. Maka lihat kalau doa-doa itu dari Nabi, ciri khasnya apa? Pendek, singkat namun dalam maknanya. Yang diminta urusan-urusan besar. Coba hisab. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah,